Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi ternyata bergulir kepada Pak Fahri Hamzah. Ada apa begitu kan? Kok kebanyakan ketularan para cebong begitu kan? Setelah Sandi ada Pak Fahri Hamzah. Mungkin ya Pak Fahri Hamzah itu sakit hati kepada partai PKS yang mengusung Anies Baswedan ya di Pilpres di 2024. Artinya ya, kenapa masih berspekulasi ini padahal Pak Sandi sudah tidak melanjutkan dengan pembahasan terkait dengan uang 50 miliar itu begitu kan. Walaupun Pak Sandi mengatakan ya istikharah terus kemudian bermusyawarah tidak melanjutkan itu, tapi menjustis bahwa seolah-olah Anies Baswedan punya utang, dan ini menjadi spekulasi. Untung Anies Baswedan memberikan klarifikasi itu, akhirnya ya publik sudah tahu hari ini, dan bahkan malunya di mana Pak Sandi begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar dari Pak Fahri Hamzah dulu ya, saya bacakan ini. Pinjam meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk ya perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini ya kita harus hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Nih, kenapa kok zuzan seperti ini begitu? Ada apa Pak Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan begitu kan? Ini usik perjanjian biasa yang jelas kasat mata, tapi diam dari perjanjian politik tidak kasat mata yang membangkrutkan Indonesia. Pentolan-pentolan di rezim sekarang piye nih om, kok jadi picik dan kerdil semakin hari. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Dalam artian bahwa apa? Bahwa kenapa uang 50 miliar itu ya, walaupun dituduhkan kepada Anies Baswedan punya utang, kok dipermasalahkan begitu kan. Siang hari, siang malam sampai 7 hari 7 malam mungkin nggak tidur dan tidak makan, menggoreng habis-habisan berita-berita kepada Anies Baswedan. Ya tujuannya kan ingin menciderai ya membunuh karakter Anies Baswedan. Tapi pada hakikatnya utang yang ribuan triliun itu kok gak ada masalah, baik-baik aja begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Ya bandingkan dong dengan utang-utang rezim ini begitu kan. Kalau mau kritik di situ juga, karena ini adalah hal pribadi begitu kan. Dan sebenarnya ini bukan utang begitu kan. Pemikiran Fahri yang nggak cocok, yang cocok dengan saya ini soal undang-undang KPK, soal yang dia tweet ini. Antum sudah tahu dari dulu, kenapa baru teriak sekarang pahlawan kesiangan? Iya, karena memang keturunan cebong yang memang seperti itu begitu. Halah ini orang koruptor triliunan nggak pernah diungkit, punya dendam apa sih sama Anies Baswedan? Woi, kalah pamor ya. Ya itulah menunjukkan bahwa kemarin terkait dengan gagasan ya, sekarang sudah berspekulasi ya, mengikuti para cebong begitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi seperti Pak Fahri Hamzah, jangan setengah-setengahnya, kritik sekalian ya, jadi buzzer sekalian begitu kan, biar tahu jenis kelaminnya apa begitu kan. Nah pada hakikatnya apa yang harus kita tentukan? Katanya gagasan ya, capres cawapres harus kita tampilkan, ternyata apa yang selama ini dilakukan Pak Fahri Hamzah begitu. Jadi kalau hanya itu dituduhkan ya jangan suzon dulu begitu. Anda yakin tidak berbuat blunder dengan statement ini? Masih sibuk utang-utang terus padahal dan jelas-jelas lunas dari bahan lain dan untuk digoreng. Jangan itu aja dahat basi. Jadi publik sudah pinter hari ini begitu. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Pak Sandi hari ini begitu kan. Tahu-taunya setelah klarifikasi oleh Pak Anies Baswedan, wah sangat luar biasa begitu. Atensi dari masyarakat sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang pembohong itu adalah ya bisa jadi ya Pak Sandi begitu kan. Karena pada hakikatnya Erwin Aksa juga mengatakan seperti itu, tapi pada hakikatnya tidak menunjukkan data begitu. Nah, terkait itu Anies Baswedan menunjukkan data begitu kan. Nah, ini kan sudah clear semua. Masih hal-hal seperti ini masih digoreng begitu kan. Ya, menurut saya pribadi ya Pak Sandi ini ya lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Tidak bertanggung jawab. Tahu-taunya dia yang memulai duluan, terus dia yang mengakhiri duluan tanpa meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang sudah membuat gaduh begitu. Untung masyarakat Indonesia itu lebih cerdas daripada Pak Sandi. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Maaf bang, kayaknya statement abang beda dengan kenyataan. Kenyataan hutang lunas otomatis tanpa ada pembayaran bila menang pilkada. Bila kalah akan dibayar.
Kata Fahri, janji hutang lunas setelah berkuasa artinya setelah menang pilkada harus dilunaskan. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Betul begitu. Saya mengatakan apa ya kepada Pak Fahri Hamzah ini begitu. Dibilang dungu, dia sudah politisi handal, senior dan sebagainya begitu kan. Ya kemungkinan ketuluran cebong bisa jadi seperti itu begitu. Tapi pada hakikatnya inilah kenapa kok masih digoreng habis-habisan padahal Pak Sandi sudah mengatakan itu. Walaupun pada akhirnya Pak Sandi mengatakan bahwa melewati istihoro dan sebagainya, pada akhirnya dia blunder begitu kan. Setelah ada klarifikasi dari Anies Baswedan itu sendiri. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya untuk kita simak ini. Fahri Hamzah, utang dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi kasat mata. Mari kita baca terlebih dahulu. Dikutip dari Gelora, polemik hutang bakal calon presiden yakni Anies Baswedan ya kepada Sandiaga Uno tengah ramai diperbincangkan publik. Bahkan ya kasus ini mulai meledak setelah kali pertama diungkap oleh politisi Golkar Erwin Aksa. Apalagi yang membongkar itu adalah Erwin Aksa di luar Partai Gerindra begitu kan. Ada apa? Jangan-jangan yang jadi tumbal itu adalah Pak Prabowo begitu. Teranyar beredar sebuah surat pernyataan berjudul pengakuan utang 3. Di dalam surat itu ya tertera jelas bahwa Anies Baswedan meminjam uang kepada Sandiaga sebanyak 3 kali dengan total mencapai 92 miliar. Namun yang menarik perhatian Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah adalah poin 7 dan perjanjian tersebut. Isinya menerangkan bahwa Anies Baswedan terbebas dari utang itu jika berhasil terpilih dalam Pilkada DKI 2017. Bahkan Fahri Hamzah pun merupakan bagian dari perencanaan korupsi yang nyata. Pinjaman meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Tegasnya lewat akun Twitter pribadinya. Kenapa dia tidak mongong sebelumnya begitu? Dalam artian bahwa statement-statement seperti ini ya, kalau kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kata Pak Fahri Hamzah ini adalah merupakan bagian dari perencanaan korupsi yang nyata. Jangan sukses dulu. Ini masalah utang piutang begitu kan. Di mana letak korupsinya? Yang dinamakan korupsi itu adalah memperkaya diri ya, memperkaya orang lain ya, atau mengambil hak orang lain. Itu baru korupsi. Lah mungkin Pak Fahri Hamzah punya definisi lain terkait dengan korupsi itu ya silakan begitu. Tapi pada hakikatnya masyarakat Indonesia sudah cerdas apa yang sebenarnya terjadi begitu. Ini meminjam uang yang di belakang layar dengan janji lunas ya setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi. Di mana letak logikanya begitu kan? Ini kan padahal janji bukan janji politik dalam artian janji-janji politik yang memang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Apalagi Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa ini bukan uang Pak Sandi begitu kan, tetapi uang dukungan begitu kan, sudah diperjelas. Kok begini statementnya Pak Fahri Hamzah kan, begitu logika kita begitu kan. Dalam hal ini dia menagih komitmen rakyat Indonesia yang anti korupsi. Mereka yang ingin korupsi diberantas seharusnya berteriak lantang ketika melihat peristiwa perencanaan korupsi yang nyata tersebut. Praktik ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Lantas bagaimana dengan uang-uang negara hari ini? Kok Pak Fahri Hamzah tidak keluar-keluar sama sekali begitu? Itu sudah triliunan hak masyarakat Indonesia begitu kan? Kenapa kok Anies Baswedan yang sudah nyata, sudah clear semuanya, kok Pak Fahri Hamzah masih keluar-keluar terhadap itu? Bahkan dianggap perencanaan korupsi kasat mata begitu, karena di luar setelah berkuasa begitu. Dalam artian apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Fahri Hamzah? Mungkin dari Partai Gelora sendiri ya sudah bingung mau dukung siapa, ya mau tidak mau ke sana ke sini, atau jangan-jangan sudah punya dukungan Pak Prabowo begitu. Tetapi pada hakikatnya ya kalau kita melihat situasi ini, apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah itu ya keliru menurut saya. Dalam definisi korupsi itu sudah jelas begitu kan, memperkaya orang lain ya, mengambil hak orang lain atau memperkaya diri pribadi. Anies Baswedan apakah memperkaya orang lain? Apakah memperkaya pribadi atau memperkaya orang lain secara terang-terangan atau secara tertutup? Di mana letak logikanya begitu kan? Jadi aneh sekali kalau modus seperti ini. Di mana letak korupsi? Letak korupsinya itu adalah ngambil secara diam-diam begitu kan? Ngambil ya secara diam-diam dalam bentuk apapun itu dinamakan korupsi. Ini kan bukan diam-diam. Ini bukan dalam konteks utang piutang itu apakah dianggap korupsi semua begitu kan? Itu yang harus kita luruskan kepada Pak Fahri Hamzah. Jangan hanya memberikan statement yang tidak jelas begitu kan? Kalau hanya blunder ya seperti itu ya, buktikan saja
Partai Gelora seperti apa begitu. Mungkin ya suram seperti Partai PSB nantinya. Karena pada hakikatnya ya kalau seperti ini terus ya Pak Fahri Hamzah statementnya ya wajar-wajar aja sebenarnya sebagai demokrasi. Tapi perlu diingat Pak Fahri Hamzah punya partai dan itu partai tidak ada uangnya, partai masih baru begitu kan. Kalau dia kaya perlu dipertanyakan karena Pak Fahri Hamzah dan Anies Mata bukan orang kaya begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi mungkin kesimpulan saya hanya satu, apa yang selama ini dilakukan Pak Fahri Hamzah keliru besar statementnya itu begitu kan. Mungkin menurut saya pribadi itu blunder. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.